Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pertaruhan Santet, yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Seperti biasanya saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama dan bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian dan jangan lupa untuk memakai earphone kalian untuk mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Bagaimana kisahnya? Kita mulai ceritanya. Kali ini ada satu cerita dari narasumber, sebut saja Hadi. Hadi yang menceritakan perilaku orang tuanya sendiri. Mohon maaf, bukan membuka aib orang tuanya, tapi ini pengalaman keluarga dari Hadi yang sebelumnya mereka ini keluarga yang baik-baik saja, yang dikenal sebagai keluarga yang praktis. Sebelum orang tuanya ini melakukan teluh ataupun santet, semua itu berawal dari sebuah kejadian. Awalnya Hadi itu mengenal sebuah keluarga yang terjalin secara baik-baik, dan itu pun tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hadi ini mempunyai teman karib, sebut saja namanya Yanto. Hadi yang juga sudah menjalin hubungan keluarga dengan baik. Sumiati, ibunya Hadi, yang juga sudah mengenal akrab Yanto, pun sudah menganggap seperti anaknya sendiri. Hampir setiap hari raya Yanto ini pasti berkunjung. Nah, ini menceritakan tentang perilakunya Yanto dan juga Hadi yang waktu itu baru lulus kuliah. Waktu itu Hadi masih posisinya baru lulus dan belum bekerja. Yanto mempunyai inisiatif untuk mengajaknya bekerja sama dengan membuka usaha yang baru. Namun ada satu kendala. Yanto yang mempunyai planning atau rencana usaha tapi butuh modal yang lumayan besar. Sedangkan waktu itu Yanto menginginkan suatu usaha yang hasilnya lumayan besar, tapi tidak didukung dengan modal yang dipunyainya. Yanto kemudian harus mencari modal, yaitu lewat Hadi, karena Hadi dikenal sebagai orang yang lumayan berada di kampungnya. Yanto mencoba membujuk dan juga menceritakan tentang bagaimana pekerjaan yang akan digeluti, yang akan ditekuninya. Hadi mendengar cerita Yanto pun seakan-akan larut dalam angan-angan yang berlebihan, yang akhirnya kemudian Hadi menyetujui apa dari permintaan Yanto ini. Tapi waktu itu Hadi yang sebagai seorang sarjana muda, sebagai seseorang yang berpendidikan, Hadi ini menceritakan ke orang tuanya, yaitu Ibu Sumiati. Bu, ini ada rencana kerja yang hasilnya lumayan besar, tapi semua itu butuh modal, Bu. Orang tuanya yang menanyakan usaha tentang apa, Hadi tidak bisa menjelaskannya. Waktu itu, Yanto yang sudah membujuk, yang sudah merayu Hadi dengan segala caranya itu, akhirnya Hadi itu kemudian tergiur. Dengan apa yang diinginkan oleh Yanto, Hadi meminta orang tuanya untuk membantu memberikan modal karena orang tuanya Hadi ini termasuk orang kaya, tapi bukan kaya seperti orang sekarang, tapi kayanya ini mempunyai aset-aset yang berupa tanah, sawah, kebun, dan juga mobil yang ada di rumahnya. Jadi kebanyakan itu ataupun kekayaannya itu tidak berupa uang, tapi berupa aset-aset tanah. Dari itu akhirnya Bu Sumiati menjual sawah untuk modal pertama yang diserahkan kepada Yanto. 1 bulan 2 bulan hasil yang kurang memuaskan dari modal yang nanggung. Modal yang diberikan oleh Bu Sumiati ternyata kurang banyak. Hasilnya pas-pasan dan Hadi pun menerima hasil modal yang dikasihkan kepada Yanto, juga meminta modal yang lebih kepada Hadi. Hadi menceritakan bagaimana lika-liku suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu manajemen besar, yang membutuhkan suatu kemampuan lebih dalam menggunakan suatu usaha ini, suatu rencana yang paling baik di dalam center besar tanpa harus bersusah payah menjadi karyawan. Hadi meminta lagi ke orang tuanya untuk memodali dan 2 mobil dijual oleh Bu Sumiati.
Satu mobil yang biasanya digunakan untuk mengangkut hasil panen dan salah satu mobil pribadi yang digunakan untuk keperluan keluarga. Dua mobil itu semuanya dijual demi anaknya, yaitu si Hadi. Karena keinginan anaknya ini, Bu Sumiati rela tidak menggunakan mobil sama sekali. Kemudahannya untuk memutarkan usaha yang digeluti oleh Yanto dan juga Hadi ini 1 tahun berjalan, namun hasil yang diharapkan Hadi dan juga Bu Sumiati belum terlihat cukup untuk menutup modal. Itu pun Yanto selalu mengarahkan kepada Hadi yang katanya hasil dari usaha itu selalu diputar kembali untuk menambah modal. Dari setiap hari Hadi tanya tentang hasil dari usaha itu, Yanto selalu berujar kalau hasilnya itu digunakan untuk memutar usaha agar selalu berkembang, bukan cuma 1 tahun saja, tapi agar bisa berkembang sampai beberapa tahun ke depan. Hadi yang menanyakan itu karena kurang puas dengan hasil yang diterimanya. Bu Sumiati yang meminta Hadi agar benar-benar bisa menekuni lebih giat lagi. Tapi pada kenyataannya, justru Hadi hanya dimintai modal tambahan terus-menerus. Yanto yang dengan terang-terangan meminta modal kepada Bu Sumiati, dia ini meminta modal lagi agar usahanya cepat berkembang. Bu Sumiati yang tergiur dan berharap, ia tentunya berharap lebih tentang usaha yang dijalani oleh Yanto ini. Beliau menyerahkan sebagian hartanya, tanah, kebun, dan hasil panen yang baru saja dia terima, semua diserahkan kepada Yanto. Sampai singkat ceritanya, 2 tahun berjalan usaha yang digeluti anaknya tidak terlihat hasil yang dominan, hasil yang signifikan. Pada kala itu juga, Bu Sumiati mulai curiga. Uang yang sudah digelontorkan untuk modal usaha itu jumlahnya bukan cuma puluhan juta, tapi sudah ratusan juta yang dikeluarkan, tapi hasilnya tetap tidak jelas. Yanto sendiri yang rumahnya direnovasi, mobilnya yang baru, tapi hasil yang diberikan kepada Hadi itu sangat sedikit. Keluarganya Yanto juga mampu liburan setiap minggu. 2 tahun lamanya kamu bekerja dengan Yanto, tapi tidak ada hasil yang memuaskan. Dari hasil yang kamu dapat, apa bisa untuk membeli 1 mobil? Atau sawah yang sudah terjual bisa kembali? Ujar Bu Sumiati, karena posisinya Hadi itu sebagai tangan kanan, bukan sebagai atasan. Iya Bu, saya akan terus berusaha menagih dan juga menanyakan kepada Yanto. Kamu sendiri kan manajemennya, jumlah uang yang dihasilkan seharusnya kan tahu. Hadi yang sebenarnya tahu tentang rekapan dana, namun dia menceritakan ke ibunya kalau dirinya itu tidak tahu menahu. Setelah mengobrol itu, Bu Sumiati membuktikan hasil dari pekerjaan yang digeluti anaknya karena melihat keadaan Yanto ini yang sekarang sudah serba mewah, berbeda sekali dengan Hadi. Bu Sumiati sendiri kesal bukan main. 1 bulan itu tidak ada kabar sama sekali. 2 bulan Yanto tanpa kabar. Bu Sumiati sendiri menanyakan tentang keberadaan Yanto kepada keluarganya lewat anak buahnya, nenek kakeknya. Sama sekali tidak ada jawaban yang pasti tentang keberadaan Yanto saat itu. Hanya ada jawaban katanya Yanto sedang berangkat bekerja, pulangnya nanti, sekarang sedang di Kalimantan atau Pulau Jawa. Sama sekali tidak ada kejelasan, sementara posisi Hadi sendiri semakin bingung ini maksudnya apa. Kondisi Hadi yang tiba-tiba sakit entah tanpa sebab, mungkin dirinya berpikiran sakit karena terus diputar-putarkan dengan jawaban tentang keberadaan Yanto yang tidak ada jawaban yang pasti. Sementara tiap bulan Hadi yang dijanjikan hasilnya, tapi tidak kunjung dikirim juga. Yang lebih parahnya lagi, saat Hadi ini mencari informasi tentang keberadaan Yanto yang tanpa sepengetahuan orang tuanya, Hadi mencari sendiri keberadaan Yanto di salah satu kota. Hadi yang mendesak tentang hasil kerjasamanya dengan penuh emosi. Kamu itu gimana sih? Mana hasil buat saya? Kamu sudah 2 tahun hanya omong kosong. Kamu sendiri mampu merenovasi rumah, mobilnya baru lagi. Dan waktu itu Yanto menjelaskan hal-hal yang tidak masuk akal. Pokoknya kamu tenang saja. Saya janjikan 2 bulan ke depan kamu akan mendapatkan semua apa yang sudah kamu modalkan.
Yanto yang waktu itu menjanjikan kepada Hadi. Setelah dijanjikan, Hadi balik lagi ke rumah menemui ibunya tanpa menceritakan apapun tentang dirinya yang baru saja bertemu dengan Yanto. Semenjak saat itu kejadian-kejadian aneh mulai terlihat. Setelah Hadi bertemu dengan Yanto, keadaannya seperti orang yang depresi. Hadi, seorang lulusan sarjana yang tertipu oleh keluarga dari teman akrabnya, sekaligus rekan kerjanya sendiri, yang ternyata lebih parah lagi, ingin menguasai harta Bu Sumiati. 2 bulan yang dijanjikan dengan tekanan dari Bu Sumiati dan juga Hadi. Setelah ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata Yanto ini bermain di belakang dengan cara menggunakan perantara dukun agar Hadi serta Bu Sumiati ini tidak lagi datang menemui Yanto, agar semua harta kekayaan yang dimilikinya itu bisa dikuasai oleh keluarganya si Yanto. Keadaan Hadi sendiri semakin hari semakin parah. Orang yang berpendidikan tiba-tiba seperti orang yang hilang akal ataupun gila termasuknya. Bu Sumiati yang mengetahui Yanto yang berniat jahat dengannya dengan menggunakan media dukun juga. Bu Sumiati sendiri salah satu orang yang memang dikenal sebagai seorang praktisi. Beliau mengetahui perilaku Yanto yang sudah di luar batas, yang tetap bersikeras ingin memiliki harta keluarganya dan mengirim ilmu hitam kepada Hadi, sehingga keadaan Hadi seperti orang yang depresi. Amarahnya kian memuncak, apalagi tahu kalau anaknya itu dibohongi dan ternyata juga diserang oleh ilmu hitam berupa santet. Ini maksudnya apa? Sudah mengambil harta, mengirim santet, dasar tidak tahu diri. Bu Sumiati juga menceritakan ke salah satu keluarganya, yaitu kakaknya Bu Sumiati sendiri. Saya di sini kan sudah tertipu, terus keponakan sampean itu, dia juga disantet. Ya, sekarang keadaannya seperti orang yang depresi, hanya di kamar saja. Saya ingin membalasnya. Tanpa pikir panjang, Bu Sumiati disuruh melakukan sesuatu. Kalau memang kamu ingin menyerangnya, jangan gunakan caranya seperti itu. Gunakanlah cara yang paling ampuh daripada cara yang lain. Jangan gunakan media-media yang lainnya. Karena memang keluarganya Hadi ini seorang praktisi, jadi tahu cara bagaimana mengembalikan santet agar pengirimnya ini kapok. Waktu itu Bu Sumiati disuruh melakukan ritual dengan cara yang sangat aneh, yaitu berendam di sungai setiap jam 1 malam sampai jam 4 pagi. Ritual itu dilakukan sampai kurang lebih 40 hari lamanya. Tujuannya untuk membentengi keluarganya dan juga mengembalikan pengaruh santet yang dikirim oleh Yanto. Bukan cuma itu saja, tapi menyerang dengan sesuatu yang sudah dilihat dari apa yang sudah diterapkan oleh Bu Sumiati, yang tujuannya untuk mengembalikan tubuhnya, yaitu tubuh anaknya agar bisa sembuh dan tetap bisa menyerang balik orang yang mengirimnya. Dendam yang sudah sangat berkecamuk di dalam hati Bu Sumiati sebagai seorang ibu yang rela dirinya menceburkan ke dalam sungai setiap malam hampir kurang lebih 40 hari lamanya demi kesembuhan anaknya itu, demi membalas orang yang sudah menipunya. Agar Yanto ini merasakan bagaimana sakit yang dialami anaknya dan merasakan bagaimana rasanya tertipu. Singkat cerita, ritual selama 40 hari sudah berlalu ataupun sudah selesai. Bu Sumiati melihat dari jauh bagaimana keadaan Yanto sekarang. Yang tidak berselang lama, hanya 3 hari semenjak Bu Sumiati melakukan ritual berendam selama 40 hari di sungai 3 hari setelahnya, Yanto yang sedang keluar bersama keluarganya terdengar kabar kalau keluarganya tertabrak kereta api. Jadi semua keluarganya dari Yanto, istrinya, dan juga kedua anaknya itu meninggal di tempat, dan semua terjadi saat ritual selesai. Saat semua yang dilakukan Bu Sumiati dengan tujuan untuk kemudian bisa menyembuhkan hati dan ingin mengembalikan serangan yang dilakukan oleh Yanto. Tapi anehnya Yanto masih hidup walaupun tidak utuh dalam bentuk tubuhnya, tapi keluarganya dari 2 anak dan juga istrinya meninggal di tempat. Yanto yang merasakan bagaimana kehilangan keluarga terdekatnya. Ia tahu bagaimana rasanya hidup sebatang kara tanpa orang yang mendampingi atau merawatnya. Saat Bu Sumiati datang dengan beraninya, pura-pura tidak tahu apa yang menimpa
oleh keluarga Yanto. Setelah di hadapannya, dia mengatakan sesuatu yang tidak sewajarnya. Hadi yang menyaksikan orang tuanya melontarkan kata-kata yang tidak sewajarnya karena tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Yanto terhadapnya. Inilah akibat perbuatan kamu sendiri. Kalau kamu bermain dengan media perantara dukun, jangan harap kamu akan lepas dari serangan saya, dan kembalikan hasil yang sudah kau dapatkan dari modal yang sudah saya kasihkan kepada kamu. Namun ucapan dari Bu Sumiati ini tidak diindahkan sama sekali oleh Yanto. 3 hari setelahnya kecelakaan itu, Yanto datang ke salah satu dukun sakti yang sudah dipercayainya untuk kembali menyerang Hadi serta keluarganya. Di malam itu, tepatnya malam Jumat Kliwon, pertarungan ilmu hitam dilakukan. Dengan segala kekuatan, sang dukun dikerahkan untuk menyerang Bu Sumiati. Sementara Bu Sumiati dengan kakak kandungnya yang juga seorang praktisi berusaha untuk menangkal ilmu hitam itu. Seorang Bu Sumiati rela bertaruh nyawa demi anaknya. Dia rela melakukan apapun, walaupun itu harus dirinya yang menjadi korban. Hampir 1 jam lamanya pertarungan itu dilakukan sampai Bu Sumiati ini kemudian muntah darah. Tapi karena keluarganya Bu Sumiati ini seorang praktisi semua keluarganya ikut membantai Yanto habis-habisan dengan serangan balik. Di lain tempat, Yanto dan juga sang dukun sudah sangat kewalahan. Tubuhnya sudah semakin lemah. Sekujur tubuh Yanto kesakitan seperti dihantam oleh benda yang sangat besar. Sakit sekali. Sakit sekali. Arangan Yanto yang membuat sang dukun khawatir dengan keadaannya. Ayo cepat, kamu jangan lengah. Dengan bacaan mantra, pertarungan itu pun semakin panas, yang membuat keadaannya harus mengeluarkan segala kemampuannya. Arangan kesakitan terus terdengar. Teriakan Yanto yang menyakitkan terus terucap. Sang dukun yang konsentrasinya sudah terpecah membuatnya semakin kewalahan. Tubuhnya Yanto pun gemetar dengan teriakan sakit di dadanya semakin terasa. Suara gaduh menyelimuti malam itu. Suara batu kerikil yang jatuh di atas genteng semakin terdengar. Brak, brak. Wah, sakit. Kemudian angin kencang yang tiba-tiba datang memporak-porandakan tempat ritual itu. Suasana malam itu pun sangatlah mencekam. Semuanya gaduh, berantakan, dan juga menegangkan. Hidup dan juga mati seperti ditentukan di malam itu. Dan brak, prang. Keesokan harinya, setelah semalaman pertarungan itu dilakukan, Bu Sumiati mendapatkan kabar kalau Yanto akhirnya meninggal dunia. Dia meninggal dengan tubuh yang membiru, mulut yang mengeluarkan banyak busa, mata yang melotot, dan juga mulut menganga serta lidahnya menjulur keluar. Sampai warga sekitar yang ingin memandikan jenazah Yanto pun serasa jijik karena melihat keadaan Yanto yang sangat-sangat mengenaskan. Para warga yang tidak mencurigai kalau meninggalnya Yanto ini akibat ulahnya sendiri yang bermain dengan ilmu hitam. Dan alhamdulillah keadaan Hadi sudah kembali normal seperti sedia kala. Semua kekayaan yang dimiliki Yanto pun sudah diambil alih oleh Bu Sumiati. Karena beliau mempunyai bukti yang kuat. Karena hampir semua hartanya dijadikan modal usaha oleh Yanto, yang ternyata itu hanya akal-akalannya saja. Keluarga Yanto sendiri datang ke kediamannya Bu Sumiati dengan memohon maaf atas segala apa yang sudah diperbuatnya. Dari cerita ini kita bisa ambil pembelajaran ya teman-teman, bahwa perjuangan seorang ibu itu benar-benar dilakukan oleh seorang ibu. Walaupun dalam cerita ini ada sedikit mengandung misteri mistis dan juga pengaruh dendam, tapi ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya. Inilah seorang ibu yang siap pasang badan untuk anaknya. Dia rela menggunakan sebagian besar hartanya untuk anaknya, dan dia rela pasang badan demi menyelamatkan anaknya dari pengaruh ilmu hitam. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk support kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembacaan narasi video kali ini ya teman-teman. Mungkin narasi saya yang kurang jelas ataupun banyak salah kata yang saya ucapkan dalam narasi video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh ya teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman video saya akhiri. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.